Halo teman-teman, saya Topan Galisa Putra, salah satu mahasiswa Teknik Elektro di Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kali ini saya mau sharing tentang materi yang saya dapat minggu lalu tentang ionisasi pada gas. Pengertian ionisasi adalah suatu proses terbentuknya muatan positif maupun muatan negatif di udara atau gas. Udara ideal adalah gas yang hanya terdiri dari molekul-molekul netral sehingga tidak dapat mengalirkan arus listrik. Tetapi dalam kenyataannya, udara tidak hanya terdiri dari molekul-molekul netral saja, tetapi terdapat juga sebagian kecil ion-ion dan elektron-elektron bebas yang dapat mengalirkan arus listrik walaupun terbatas atau kecil. Kegagalan isolasi listrik yang terjadi di udara atau gas pada awalnya tergantung dari jumlah elektron bebas yang terdapat di udara tersebut. Dalam keadaan normal, konsentrasi elektron bebas tersebut sangatlah kecil karena adanya pengaruh radioaktif dari luar seperti radiasi ultraviolet dari matahari, radiasi radioaktif dari bumi, radiasi sinar kosmis dari angkasa dan sebagainya, sehingga udara menjadi terionisasi. Apabila di antara elektroda diberikan suatu tegangan, maka akan timbul suatu medan listrik yang mempunyai besar dan arah tertentu. Ionisasi pada udara atau gas disebabkan oleh beberapa hal antara lain. Ionisasi karena tumbukan elektron, ionisasi karena cahaya, ionisasi karena panas, ionisasi karena rekombinasi. Ionisasi karena tumbukan elektron. Apabila gradien tegangan yang ada cukup tinggi, maka jumlah elektron yang diionisasikan akan lebih banyak, sehingga elektron tersebut akan berjalan secara kontinu menuju anoda sambil membuat benturan-benturan dengan molekul yang lain, yang mengakibatkan lebih banyaknya elektron-elektron dibebaskan dari ikatan molekul tersebut. Ionisasi karena benturan ini adalah proses yang paling penting dalam mekanisme kegagalan isolasi gas. Ionisasi karena tumbukan elektron. Sebuah elektron tunggal yang dibebaskan oleh pengaruh luar akan menimbulkan banjiran elektron, yaitu kelompok elektron yang bertambah secara cepat dan bergerak maju meninggalkan ion positif pada lintasannya. Jika kecepatan elektron sangat lambat, misalkan tegangan yang diterapkan sangat rendah, maka tidak akan terjadi proses ionisasi karena energi yang dihasilkan tidak cukup kuat untuk membebaskan elektron. Jadi dalam proses ionisasi diperlukan suatu kecepatan elektron yang optimum, yaitu suatu kecepatan elektron yang dapat memecah atom menjadi ion dan elektron, serta harus sering terjadi pergerakan elektron supaya apabila gerakan yang pertama tidak membentur atom, maka gerakan yang lain dan berikutnya diharapkan dapat membentur atom dan membebaskan elektron darinya. Ionisasi karena cahaya. Kemungkinan terjadinya proses ionisasi memerlukan energi yang cukup untuk memulainya. Apabila suatu cahaya dengan frekuensi akan mempunyai energi foton sebesar dengan rumus sebagai berikut. Dari persamaan tersebut terlihat bahwa besarnya energi yang datang harus lebih besar atau sama dengan energi yang diperlukan untuk membebaskan elektron dari molekul gas. Apabila energi yang datang lebih kecil, maka energi tersebut tidak akan menyebabkan ionisasi, tetapi energi tersebut akan diserap oleh molekul atau atom gas, sehingga energi molekul atau atom tersebut bertambah dari energi semula. Apabila energi kuantum lebih besar dari energi yang diperlukan untuk membebaskan elektron, maka kelebihan energi tersebut akan membentuk energi kinetik yang diberikan kepada elektron yang dibebaskan. Ionisasi karena panas. Prinsip dari proses ionisasi karena panas tidak jauh berbeda dengan proses ionisasi karena tumbukan maupun cahaya. Perbedaan terletak pada jenis energi yang diberikan kepada molekul atau atom
gas netral. Apabila gas diberikan panas yang temperaturnya cukup tinggi, maka banyak atom netral yang memperoleh energi yang diperlukan untuk proses ionisasi. Rekombinasi adalah kebalikan dari proses ionisasi, yaitu apabila terdapat partikel-partikel muatan negatif dan positif bergabung menjadi sebuah molekul atau atom. Energi potensial dan kinetis dari proses rekombinasi tersebut akan terpancar berbentuk energi kuantum, radiasi, foton. Apabila terdapat suatu molekul atau atom netral di dekat proses rekombinasi tersebut, maka energi yang terpancar akan diserap oleh molekul netral tersebut untuk membebaskan elektronnya. Rekombinasi mempunyai laju kecepatan yang sebanding dengan konsentrasi partikel-partikel ion elektron yang ada. Makin banyak terdapat partikel persatuan volume, makin cepat akan terjadi rekombinasi. Proses-proses katoda. Katoda memegang peranan sangat penting dalam lucutan pelepasan elektron pada zat gas, karena katoda berfungsi sebagai penyedia elektron untuk mengawali lucutan, mempertahankan lucutan, dan menyelesaikan lucutan. Dalam keadaan normal, elektron-elektron dicegah untuk meninggalkan katoda oleh gaya-gaya elektrostatik. Untuk mengatasi gaya-gaya tersebut, diperlukan sejumlah energi satu kuantum minimum. Ada beberapa cara untuk menyediakan energi guna membebaskan elektron dari katoda, yaitu 1. Emisi fotoelektrik. Foton yang menyinari permukaan katoda dan dengan energi yang melebihi fungsi kerja dapat mengeluarkan elektron dari permukaan tersebut. 2. Emisi elektron karena dampak ion positif. Elektron dapat dikeluarkan dari permukaan logam katoda dengan cara menghujaninya dengan ion-ion positif atau atom-atom menstabil. Proses-proses katoda yang ketiga, emisi termionik. Pada logam dengan suhu tinggi, elektron-elektron konduksi yang ada di dekat permukaan mungkin memiliki energi yang cukup besar untuk mengatasi penghalang energi potensial yang ada pada permukaan, sehingga elektron dapat dikeluarkan dari permukaan tersebut. Yang keempat, emisi medan. Elektron dapat pula dikeluarkan dari permukaan logam oleh medan elektrostatik yang sangat kuat. Untuk menghasilkan arus emisi diperlukan medan sebesar 10⁻⁷-10⁻⁸ V/cm. Sekian sharing materi yang saya dapat minggu lalu, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa.